Hidup Firaun, penguasa abadi kami. Cepat, minta kepada Tuhanmu untuk menghilangkan kutu-kutu ini. Setelah hari yang mengguncang istana itu berlalu, hari ketika para penyihir Fir'aun bersujud dan beriman kepada Allah, Fir'aun kembali ke singgasananya dalam keadaan kalah dan terhina. Kekuasaan yang selama ini ia banggakan ternyata runtuh oleh kebenaran. Namun kekalahan itu tidak melunakkan hatinya. Ia tidak tunduk, tidak juga merenung. Justru ia semakin keras dalam kekafiran dan semakin zalim dalam kekuasaan. Maka Allah yang Maha Mengetahui menurunkan tanda-tanda kekuasaannya, bukan sekaligus, tetapi satu demi satu. Setiap tanda adalah peringatan, setiap peringatan adalah kesempatan untuk kembali. Namun kesempatan itu berulang kali disia-siakan. Awalnya, kaum Fir'aun ditimpa kelaparan. Tanah yang biasanya subur menjadi kering, persediaan menipis, hidup terasa sempit. Tetapi hati mereka tetap keras. Mereka tidak kembali kepada Allah dan tidak pula mengakui kebenaran yang dibawa Nabi Musa alaihi salam. Kemudian, Allah menurunkan taufan, berupa hujan yang turun tanpa henti. Air menutupi permukaan bumi, sungai meluap, ladang tenggelam, rumah-rumah terendam. Air itu tidak membawa berkah, melainkan kebingungan dan ketakutan. Ketika hujan berhenti dan air surut, tanah tidak bisa diolah, tidak bisa ditanami, tidak bisa dimanfaatkan. Kelaparan semakin parah. Pada saat itulah, kaum Fir'aun datang kepada Nabi Musa. Mereka berbicara bukan dengan iman, melainkan dengan desakan. Allah melabadikan ucapan mereka dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 134. Mereka berkata, "Wahai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu sesuai dengan janjinya kepadamu. Jika engkau dapat menghilangkan azab itu dari kami, niscaya kami akan beriman kepadamu dan pasti akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu." Nabi Musa tidak membalas dengan kemarahan. Ia tidak menuntut jaminan. Ia berdoa kepada Allah, dan Allah dengan rahmatnya mengangkat azab itu. Namun setelah langit kembali cerah dan keadaan membaik, janji itu dilupakan. Mereka tidak beriman dan tidak membiarkan Bani Israel pergi. Pada tahun berikutnya, Allah menumbuhkan berbagai tanaman bagi mereka. Buah-buahan, rerumputan, dan hasil bumi tumbuh dengan sangat baik, lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Mereka merasa senang. Namun kesuburan itu bukanlah tanda keridoan, melainkan ujian. Tidak lama kemudian, Allah mengirimkan belalang. Belalang-belalang itu datang dalam jumlah besar. Mereka memakan rerumputan dan tanaman yang baru saja tumbuh. Ladang yang sebelumnya hijau kembali menjadi gersang. Kaum Fir'aun menyadari bahwa tidak ada tanaman yang akan selamat. Mereka datang kepada Nabi Musa dan memintanya untuk berdoa agar Allah mengangkat belalang-belalang itu. Mereka kembali berjanji akan beriman dan membebaskan Bani Israel. Nabi Musa kembali berdoa, dan Allah mengangkat belalang itu. Namun, seperti sebelumnya, mereka kembali mengingkari janji. Mereka tidak beriman dan tidak membiarkan Bani Israel pergi. Setelah itu, mereka berusaha menyelamatkan hasil panen. Gandum dikumpulkan dan disimpan di rumah-rumah. Mereka merasa telah bertindak cerdas. Kemudian Allah mengirimkan kumal, yaitu kutu gandum. Hama itu merusak hasil simpanan mereka. Seseorang membawa karung-karung gandum ke penggilingan, namun yang tersisa hanya sedikit. Kaum Fir'aun kembali mendatangi Nabi Musa untuk meminta Allah menghilangkan kumal itu. Mereka kembali berjanji akan beriman dan membebaskan Bani Israel. Nabi Musa berdoa, dan Allah mengangkat kumal itu. Tetapi janji hanya sebatas janji, tidak ada yang ditepati. Allah kemudian mengirimkan peringatan berikutnya berupa katak yang menguasai seluruh kehidupan Fir'aun dan pengikutnya. Katak-katak itu memenuhi rumah-rumah mereka, masuk ke bejana, ke makanan, ke pakaian. Tidak ada tempat yang bersih darinya.
Setiap kali mereka membuka penutup, katak melompat keluar. Setiap kali mereka berbicara, katak masuk ke mulut. Kehidupan mereka menjadi sempit, tidak ada ketenangan, tidak ada kenyamanan. Mereka kembali memohon kepada Nabi Musa agar Allah menghilangkan kata-kata itu dari kehidupan mereka. Sekali lagi mereka berjanji, sekali lagi Musa berdoa, sekali lagi Allah mengangkat azab itu. Namun tidak satu pun janji ditepati. Akhirnya Allah menurunkan tanda yang paling jelas, darah. Air sungai berubah menjadi darah, air sumur berubah menjadi darah, air yang ditampung di bejana berubah menjadi darah. Setiap kali mereka ingin minum, yang mereka dapati hanyalah darah. Mereka mengadu, mereka menuduh Musa menyihir mereka. Padahal kenyataannya tidak bisa disangkal. Air yang sama, di tempat yang sama, berubah di hadapan mata mereka. Mereka kembali datang kepada Nabi Musa agar Allah menyelamatkan mereka dari darah itu. Nabi Musa berdoa dan Allah menghentikan azab itu. Namun, hati yang membangkang tidak berubah oleh tanda-tanda, sejelas apapun tanda itu. Mereka tetap tidak beriman dan tidak membiarkan Bani Israel pergi. Allah menyebut tanda-tanda ini sebagai ayat-ayat yang jelas, tetapi kaum Fir'aun menyikapinya dengan kesombongan. Kisah ini mengajarkan bahwa masalah utama Fir'aun bukanlah kurangnya bukti, melainkan kerasnya hati. Setiap azab datang disertai kesempatan untuk kembali, namun kesombongan membuat mereka terus mengingkari janji. Allah Maha Kuasa, menggunakan apa saja untuk mengingatkan manusia. Makhluk besar atau kecil, peristiwa besar atau gangguan sederhana, semuanya bisa menjadi pelajaran. Jika hari ini kita masih diberi ketenangan, kesehatan, dan kemudahan hidup, itu bukan karena kehebatan kita, melainkan karena rahmat Allah. Maka sebelum peringatan datang dalam bentuk yang lebih berat, marilah kita belajar untuk rendah hati, menerima kebenaran, dan memperbaiki diri. Karena kisah Fir'aun bukan hanya tentang masa lalu, tetapi cermin bagi siapa saja yang lupa bahwa kekuasaan dan kehidupan ini sepenuhnya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.